di Cibeber hujan sahabat, baru nyampe udah disambut hujan, alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Oh, deras banget. Mudah-mudahan nanti ada rezeki setelah hujan turun. Lama nggak kesini, udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya Pak? Biasa juga mangkal di sini tiap hari, sekarang mah yang badai sahabat. Akhirnya kendaraan kami sampai seperti ini sahabat, hilang hujan. Tapi beginilah keadaannya, bagaimana lagi. Allah yang menentukan hujan turun. Semoga dengan turunnya hujan itu menjadi rahmat bagi penghuni bumi. Karena rezeki itu bukan cuma sebatas duit yang kita kejar, tapi ternyata rezeki itu adalah nikmat yang tidak bisa cukup dihitung dengan materi atau dengan nilai uang. Allah memberikan nikmat mata, nikmat badan yang sehat, memberikan nikmat penglihatan, pendengaran, hati yang bisa tenang. Itu juga rezeki, jangan salah. Mungkin sehari ini kita tidak dapat, mungkin sore ini kita kena hujan, tapi ternyata di balik itu ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, bahwa seandainya kita dapat pun tanpa ada kendala hujan, belum tentu kita sehat. Allah menyuruh kita istirahat. Dengan adanya hujan kita suruh istirahat, kita suruh berpikir, bertafakkur bahwa hujan itu bukan satu-satunya kendala. Ada hikmah di balik semuanya. Maka yang kita perlukan adalah ikhtiar, berusaha. Adapun hasilnya tergantung nanti, tergantung Allah. Yang menentukan Allah, bukan kita. Hasilnya tergantung Allah. Allah meridai atau tidak. Kalau nggak meridai ya berarti tidak dapat. Tapi kalau Allah meridai berarti dapat. Meskipun mungkin kata orang tidak mungkin. Tidak mungkinan itu bagi Allah selalu saja menjadi hal yang mungkin, dan pasti menjadi mungkin di mata Allah. Berbeda dengan manusia. Ketika kita berharap kepada manusia mencari rezeki, tadinya mau ke arah mana gitu, mau ke si Anu, tiba-tiba si Anunya tidak ada di rumah. Tiba-tiba yang ditujunya meskipun ada di rumah tidak bisa dihubungi. Bisa jadi Allah yang menentukan itu. Tapi ketika kita mengedepankan Allah yang kita tuju, giliran waktunya sholat di masjid yang dituju dulu. Dari masjid, dari setelah kita sholat kita tenang, nggak ada beban lagi, nggak ada tanggungan lagi. Allah yang akan menunjukkan, nanti pun datang sendiri. Tak perlu khawatir bahwa Allah itu selalu memberikan jalan terbaik untuk hambanya yang memang imanan wa ihtisaban, mempercayai dengan penuh dan berharap dengan penuh. Allah pasti memberikan jalan, nggak usah khawatir. Allah tahu akan kebutuhan umatnya, tahu akan kebutuhan hambanya. Jangankan yang muslim yang memang udah dekat dan selalu meminta kepada Allah, yang non muslim pun, yang kafir pun dikasih sama Allah. Kenapa?
Karena Allah itu Maha Rahman, Maha memberi. Tapi ya yang mendapatkan gelar yang diberi itu ada bagian yang mendapatkan kasih sayang. Makanya Allah selain Ar-Rahman juga Ar-Rahim, yang Maha menyayangi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat, yang takwa, yang iman penuh. Orang-orang Islam yang mengerjakan ketaatannya. Orang kafir dapat Ar-Rahmannya Allah, pemberian dari Allah, tapi tidak mendapatkan sayangnya Allah. Tapi kalau orang Islam yang taat itu mendapatkan, dikasih juga, diberi, disayangi juga sama Allah. Makanya dalam Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim yang pertama kali itu, dengan nama Allah yang Maha memberi dan Maha menyayangi. Allah sayang. Itu ketika turun hujan maka kita suruh istirahat dulu. Takut kalau kita tidak istirahat, kita justru malah jatuh sakit. Sabar, nggak usah mengeluh. Rezeki itu udah ada takarannya, tinggal kita ikhtiar aja. Maka dengan ikhtiarlah kita dapat mendapatkan hal yang kita inginkan. Tapi kalau ngoyok dengan ikhtiar kita harus pasti dapat, itu menyalahi aturan sunnatullah. Allah yang memberikan segala sesuatu, bukan kita yang mengatur Allah. Jangan mengatur Allah, Allah yang mengatur kita hidup. Kita makhluk, kita yang diciptakan, dan Allah itu Sang Khalik yang menciptakan. Masa Sang Khalik itu harus diatur sama orang? Kan nggak lucu gitu ya. Terima saja ketentuan Allah, itu yang terbaik kok. Tinggal bilang saja Allahumma shayyiban nafi'an ketika turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan ini sebagai berkah dan manfaat bagi kehidupan kami. Ya udah, berdoa. Apa salahnya berdoa? Udah gampang, gratis, nggak usah bayar, nggak usah capek, tinggal gitu doang. Doa aja, doa, jalanin usaha, pasti berkah. Hati kita tenang, nggak merasa punya keluhan, tenang. Toh yang kita cari itu ketenangan, bukan pendapatan banyak, bukan. Ketenangan hati. Pendapatan banyak juga percuma kalau tidak tenangnya hati. Keluarga banyak, anak banyak, istri banyak, istri cantik, anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi kalau kita tidak tenang, di rumah juga nggak bakalan enak hidup. Tapi kalau kita mendapatkan ketenangan, sekurang apapun pendapatan, seadanya apapun yang kita makan, kalau kita udah tenang, apapun nikmat kerasa. Setidak enak pun menurut orang, tapi kalau kitanya udah merasa tenang bahwa itu adalah rezeki dari Allah yang terbaik, ya nikmat. Makanya setelah itu kita suka berdoa lagi kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sebelum makan itu. Ya Allah, berkahilah dengan rezeki yang Engkau karuniakan dan cegahlah kami dari api neraka gitu kan. Berkah. Makanan itu nggak perlu enak, tapi yang dicarinya berkahnya. Hidup itu nggak perlu enak, berkahnya. Tapi setelah berkah pasti enak. Tapi kalau enak duluan belum tentu berkah gitu. Awas jangan kebalik. Iya kan. Nah, maka dari itu ikhtiarlah perlu. Cuma kalau hasil Allah yang memberi. Bagaimana kita memang berjihadnya seperti apa, maka Allah akan memberikan itu. Ya, ini video ini cuma mengisi kekosongan daripada bengong, kerja juga nggak ada gitu kan. Lebih baik kita memvideokan beberapa omongan yang bisa jadikan konten gitu. Semoga Ramadan kali ini berkah. Di 10 hari kedua ini kita lebih dekat lagi, lebih takwa lagi gitu. Dan 10 hari ketiga yang akan datang kita bisa lebih fokus untuk mengejar Lailatul Qadar gitu. Demikian, semoga berkah hidup Anda, semoga rezeki kita bertambah, anak-anak yang soleh, solehah gitu. Istri-istri yang solehah, kehidupan
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.